Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat hidup Indonesia, rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Jatoska. hidup Hijau Toska. Baik teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam agenda Political Talk yang dimana kita akan membahas tentang politik ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di negara Indonesia, dan tentunya kita akan bahas mosi yang cukup penting buat kita bahas nih, Pres. Dan sebelum itu perkenalkan, nama gua Nimza Agung Barak Abdurrahman selaku Menteri Koordinator Pergerakan Sosial BMKBM SEBI. Dan teman-teman semuanya, saya nggak sendiri. Saya bersama dengan Presiden Mahasiswa BMKBM SEBI dengan Muarbi. Gimana Bung Arbi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan mungkin bisa ceritakan ke teman-teman kesibukannya nih. Oke, kalau kesibukannya sepertinya hampir sama ya sama teman-teman mahasiswa yang lain. Saya juga sedang menjalani kegiatan perkuliahan. Di lain daripada itu, masih banyak juga kegiatan-kegiatan di organisasi, terutama di BMKBM Oke. SEBI gitu ya. Mengurusi internal BEM dan kemudian di eksternal mengurusin untuk formulasi pergerakan-pergerakan untuk ya kita tegak lurus terhadap keadilan Oke, seperti itu. baik. Berarti di eksternal juga tetap ya kita merumuskan formulasi ya Betul sekali. dalam pergerakan di eksternal seperti Heeh. itu. Oke. Oke, Pres. Kita di sini akan membahas bagaimana eh, dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan. Tentunya dalam masa kepemimpinan Jokowi itu kan banyak ya Hmm. kebijakan-kebijakan yang benar-benar itu ditentang tuh sama masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang itu menurut kami sebagai masyarakat Oke. tidak pro terhadap kami gitu, sehingga ini perlu kita diskusikan apa saja kira-kira dosa-dosa yang selama Jokowi kepemimpinan itu benar-benar berdampak pada masyarakat, yang menurut Pres nih Oke. kira-kira satu dosa dulu deh yang menurut Pres itu benar-benar itu berat banget yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mungkin bisa Oke, diceritain. baik-baik. Kita ini kan di dalam Undang-Undang Dasar gitu ya, tertulis bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum gitu ya. Oke. Maka wajib bagi lembaga-lembaga negara ataupun segala elemen yang ada di dalam negara tersebut untuk mematuhi konstitusi, seperti itu. Dan juga tegak berdiri terhadap prinsip supremasi hukum, Oke. seperti itu. Maka dari itu, yang pertama adalah bagaimana dosa Jokowi ini dia melemahkan ya institusi-institusi yang pro terhadap demokrasi, gitu. Institusi yang di mana mereka yang mengurusi nih jalannya demokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, Oke. dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan MPR. Nah, bagaimana Jokowi ini dia menjepit segala mayoritas partai politik di dalam parlemen untuk bagaimana keputusan yang dia usung, keputusan yang dia jalankan itu berjalan dengan mulus seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua gitu ya, ada pelemahan ya kalau lembaga-lembaga yang bersangkut paut dengan ranah hukum, pastinya kita tidak jauh dengan KPK dan MK gitu ya. Dan dekat-dekat di tahun 2019 kemarin ada revisi Undang-Undang KPK yang itu bertujuan untuk melemahkan KPK salah satunya gitu. Ya kalau kita lihat dari segi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat itu adalah kebijakan yang memang untuk melemahkan KPK tadi gitu. Motifnya apa? Kalau dilihat dari ranahnya kepala daerah yang janji Jokowi itu ada salah satunya adalah pembangunan infrastruktur gitu ya. Nah, di dalam kepala kepala daerah ini menurut Jokowi ataupun menurut Mulyono ini ada hambatan gitu ya, di mana ketika KPK kuat gitu ya, jadi pembangunan infrastruktur di dalam daerah itu terhambat gitu. Makanya KPK ini menurut dia perlu dilemahkan. Yang pada akhirnya ketika tindakan korupsi itu merajalela di dalam pembangunan infrastruktur itu menjadi oli gitu ya, menjadi pemulus dia Oke. terhadap pengembangan di masing-masing daerah, pengembangan infrastruktur maksudnya, seperti itu. Ya, juga menjepitnya mayoritas parlemen itu kan buah hasilnya kan adalah
setujunya hampir mayoritas ya Iya, betul. parlemen itu tentang revisi KPK. Heeh, Bahkan kita sebagai mahasiswa juga turun aksi ke DPR RI dan itu benar-benar membludak masanya karena kita peduli bahwa ini tuh sedang melemahkan KPK gitu. Makanya sebagai mahasiswa kita turun kan buat betul sekali, supaya revisi KPK ini tidak disahkan betul. gitu. Karena kekuatan mayoritas di parlemen itu condong ke rezim Jokowi, akhirnya itu dibatalkan kan. Mmm, Akhirnya tetap disahkan, sorry. oke. Terus ya. Mungkin muncul juga ya polarisasi terhadap masyarakat. Mhm. Kenapa mahasiswa berpendapat bahwa Jokowi ini, apa namanya, memuluskan kegiatan korupsi gitu ya. Padahal Jokowi juga, mengajukan kepada DPR agar RUU perampasan aset itu untuk segera disahkan. Iya, betul. Ini mungkin perlu teman-teman ketahui ya, apa motif Jokowi untuk mengesahkan RUU perampasan aset, di mana dia melanggengkan ataupun memberikan jabatan kepada menteri-menteri yang dulunya punya motif tindakan korupsi gitu ya. Dan dia tuh menjebak gitu. Yes, betul. Dia menjebak menteri-menteri itu. Nah, itu yang perlu kita cegah. Itu juga yang perlu kita perhatikan dan kita pahami gitu sebagai mahasiswa. Nah, menyangkut tindakan, korupsi gitu ya, kita juga, tentunya melihat banyak sekali tindakan impunitas, tindakan pembebasan, ataupun tindakan apa nih, ibaratnya, bukan pengampunan, tapi pelemahan terhadap hukuman gitu. Oke. Kayak misal kemarin, mmm, apa namanya, ada salah satu anak pejabat gitu ya, yang melakukan tindakan korupsi, kemudian diberikan tindakan hukum yang diberikan, tindakan hukum yang tidak sesuai gitu ya. Padahal di balik daripada itu ada masyarakat yang misalkan, maling apa gitu ya, Yes. dihukum seadil-adilnya, bahkan sampai 5 tahun di penjara. Ini bahkan hanya 3 tahun dan cuma diberikan denda Rp5.000. Goceng doang ya itu ya? Buset. Iya. Nah, menyangkut daripada itu gitu ya kawan-kawan, banyak juga dosa-dosa Jokowi di Indonesia selama dia 1 dekade menjabat gitu ya. Terutama yang dekat-dekat ini ada dinasti politiknya gitu. Dia melanggengkan dan memberikan karpet merah kepada, anaknya gitu ya, Gibran Rakabuming Raka untuk segera maju menjadi wakil presiden gitu ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa ke depannya akan menjalani kerusakan-kerusakan, akan berlanjut kerusakan-kerusakan, gitu. Sehingga sebenarnya tujuan Jokowi ini adalah, ya bagaimana kita melanjutkan ke 3 periode, gitu. Memperpanjang masa jabatan. Akhirnya dia melanggengkan dinasti politik untuk maju ke lembaga eksekutif, seperti itu. Oke, dan masih banyak ya kawan-kawan ya, dosa-dosa Jokowi yang lainnya gitu ya. Seperti salah satu yang terdekat adalah politik dinasti gitu. Oke, Nah, betul. di politik dinasti ini gitu ya, Jokowi ya sangat-sangat merusak demokrasi gitu. Bagaimana dia menyandra partai politik, terus menggunakan sumber daya negara sehingga memberikan karpet merah bagi putra mahkotanya untuk bisa menjadi wakil gitu ya dari presiden terpilih Prabowo Subianto gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya dan menjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Ketika Jokowi memberikan karpet merah kepada anaknya, kepada putra mahkotanya Raka Buming Raka, apakah itu sebagai sebuah kesalahan gitu ya? Apakah memang itu sebagai sebuah kesalahan yang besar untuk bagaimana dia membuka jalan ataupun memberikan karpet merah bagi anaknya? Ya justru ini menjadi kesalahan besar gitu ya, walaupun memang secara birokrasi, Yes. secara regulasi itu benar gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika, mmm, apa namanya, dia menggunakan segala bentuk sumber daya dari negara, habis itu menyandra partai politik supaya memberikan karpet karpet merah, terus kemudian, memang secara proses, musyawarah ataupun proses, konstitusional itu melalui proses hukum ataupun proses amandemen. Akan tetapi, kini perlu kita lihat motif dari
dia melanggengkan kekuasaan ataupun memperpanjang kekuasaannya untuk 3 periode ke depan gitu. Sudah mana menjabat 1 dekade, kita ini malah menambah 5 tahun ke depan menjadi 3 periode gitu. Ini yang Tapi menjadi oke, bagaimana? tapi yang kita menyinggung tentang ini deh, eee, dinasti politik ya, Oke, betul. kenapa bisa sampai Gibran itu bisa naik kan juga karena perubahan ini kan di MK kan Betul, peraturan betul. dan terbukti itu, ketua MK diadili oleh MK-MK kan, itu mengatakan bahwa, telah melanggar etik kan. Heeh, Nah kode seperti itu, etik. gitu sih. Oke, oke. Nah, dilihat dari motif, pelanggengan kekuasaan ini, kita sebenarnya, tidak terfokus pada dinasti politiknya. Cuma kita lihat bagaimana, Jokowi ini memperpanjang masa jabatannya dari 1 dekade 10 tahun atau atau 10 tahun gitu ya, ditambah lagi menjadi 5 tahun ke depan gitu. Bagaimana cara dia untuk memperpanjang, masa jabatannya, masa kekuasaannya dengan melanggengkan, dinasti politiknya tadi, seperti itu yang menjadi masalah. Iya betul. Nah ini dan itu yang harus kita tolak dan tidak bisa menjadi stimulus yang baik terhadap masyarakat. Makanya di masyarakat itu sempat gini bahwa apakah naiknya Gibran ini untuk menutupi dosa Jokowi selama 10 Hmm. tahun? Nah, stigma yang terjadi di masyarakat itu seperti itu dan ini akan terus terjadi apalagi, kemarin hampir disahkannya kan, tentang apa, MA ya? Apa MK yang tentang pilkada itu? Oh betul, iya, iya. Ya kan, Itu hampir dibalik. disahkan dan mahasiswa RUU. itu kan benar-benar turun aksi kan, kita juga sampai menjebol, Betul. pagar DPR kan Iya. dan itulah yang, terjadi ketika emang, penguasa ini menggunakan SDM ataupun kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Iya. Jadi dampak yang besar ketika memang dilanggengkannya oligarki politiknya dia, dilanggengkannya dinasti daripada politiknya dia, akan tadi dia menguasai segala bentuk kekuasaannya gitu ya, dengan tidak pro terhadap rakyat gitu. Yes. Itu dari narasi-narasi yang dilontarkan terhadap partai politik, narasi-narasi yang dibangun gitu ya di sosial media gitu. Buzzer, ya kan? Buzzer, nah itu dia kuasai semuanya sehingga Influencer. seakan-akan nama dia di atas kekuasaan itu sangat sangat baik. Ya. Padahal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat tidak demikian kawan-kawan. Dan juga, Seperti itu. survei Hmm. mengatakan bahwa 75% ya masyarakat Indonesia itu puas dengan atas kinerja Jokowi. Betul Nah, sekali. masyarakat yang mana, Tan? Nah itu, masyarakat yang mana? Oke, oke. Itu, Friends. Nah, itu tadi kita lihat mungkin ya dari ranah hukum ya. Coba kita baikkan lagi ke ranah ekonomi. Ini mungkin yang sangat apa namanya berdekatan dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita pasti selalu berputar-putar dengan yang namanya ekonomi. Ya, iya betul. Gitu. Apalagi kita sebagai kampus ekonomi wajib nih teman-teman melihat kondisi negara kita, apalagi yang bersangkutan dengan ekonomi seperti itu. Kalau kita lihat apa namanya bagaimana pemerintah ini mengelola APBN, benar-benar sangat carut marut gitu ya. Bagaimana dia meninggalkan hutang yang sangat menjerat kepada kabinet yang nanti akan memimpin di periode selanjutnya. Itu banyak sekali apa namanya hutang-hutang yang menjerat, terutama hutang yang hanya terfokus pada Cina gitu ya. Yes. Banyak sekali APBN ini yang terkelola tidak baik ataupun dibuang-buang dananya sehingga seharusnya ketika dana itu dialokasikan untuk layanan publik, seharusnya itu bisa lebih berkembang gitu. Dibanding membangun infrastruktur yang besar-besaran, membangun proyek strategis yang besar-besaran, ternyata ada kesengsaraan di balik itu gitu. Gitu. Ini yang kita anggap bahwa salah satu kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu ya. Memenuhi birahi politik sehingga di belakang daripada itu kesejahteraan rakyat itu menjadi ambang-ambang saja. Yes. Gitu. Seperti kalau kita sangkut pautkan dengan kriminalisasi atas namanya kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Nah, kalau teman-teman lihat di KEPA kemarin di apa namanya Sumatera Barat gitu ya, banyak sekali apa namanya tuan daripada tanahnya masing-masing itu tanahnya dirampas dan kemudian ketika dia melawan karena tanahnya dirampas itu mereka ditangkap kawan-kawan Yes, semua. betul. Ini yang menjadi keresahan kita sebagai mahasiswa melihat hal-hal yang seperti ini
yang seharusnya menjadi pusat perhatian gitu ya, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat malah dibalikan untuk memenuhi birahi-birahi politik gitu kawan-kawan Ya sekalian. dan itu bukan apa pas di Sumatera Barat aja, tapi banyak kayak kasus Rempang juga kan Betul. aktivis lingkungan juga sempat ditangkap kan, sempat Betul. ditahan dan beberapa masyarakat yang melawan untuk bahwa tanahnya nggak boleh dirampas, ya Iya. akhirnya ditangkap oleh pihak aparat. Betul, betul. Berkaitan dengan tanah nih ya, saya mengingat apa namanya, perampasan tanah gitu ya di Kalimantan yang besar-besaran, deforestasi, ini menyebabkan banyak tanah-tanah yang mempunyai tuan gitu ya di masyarakat itu dirampas oleh para pemodal dan itu diberikan secara percuma oleh pemerintah gitu. Ya seperti contohnya IKN lah gitu ya. Oke. Seperti contohnya IKN. Itu pun IKN kalau teman-teman lihat diberikan hak guna usaha selama 95 tahun. Hampir 1 abad ya. Hampir 1 abad. Dan kemudian boleh dilanjut nih, ditambahkan 95 tahun ke depan. Jadi kira-kira berapa tuh? 190 ya? Hampir 190. 200 tahun lah ya. Nah, ini bisa menyalahkan undang-undang sih sebenarnya kawan-kawan. Ketika undang-undang itu sebenarnya bisa memberikan hak tanah yang hanya 60 tahun gitu ya, justru Jokowi memberikan hak guna usaha atas tanah itu 95 tahun dan ditambahkan 95 tahun selanjutnya gitu. Bahkan di zaman VOC ketika VOC di zaman kolonial Belanda ketika itu hanya memberikan hak guna tanah, hak guna usaha terhadap asing itu cuma 75 tahun gitu ya. Ini kita yang seharusnya apa namanya yang tahu bahwasanya kita sebagai pribumi gitu ya dan pemerintah yang mengelola ataupun yang menjadi pimpinan terhadap pemerintah itu justru sebaliknya gitu kawan-kawan. Mereka memberikan waktu, memberikan jenjang yang lebih panjang terhadap asing itu untuk apa ya menggunakan tanah ataupun hak guna usaha. Yes, betul. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan apa namanya masyarakat terpolarisasi seperti itu kawan-kawan. Nah, itu juga menyangkut dengan IKN ya, Betul sekali. pemaksaan ibu Betul. kota Iya. yang di ibu kota Nusantara ya, Heeh. dan akhirnya dibalikin lagi ke Jakarta nih. Iya. Nah, itu kan kayak kita melihat bahwa rezim Jokowi itu terlalu Iya. tergesa-gesa untuk Heeh. apa ya, meresmikan ibu kota negara. Ya intinya terlalu fokus terhadap birahi-birahi. Ya. Baik Pres, kita udah bahas ya bagaimana keadaan ataupun dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun, terus pelemahan institusi, terus habis itu kita bahas apa namanya dwi fungsi ABRI ya, terus kita juga bahas banyak hal di sini dan mungkin Pres bisa closing statement terkait daripada apa yang kita bahas. Oke, baik. Sebenarnya kawan-kawan lebih banyak gitu ya kalau kita apa namanya diberikan waktu lebih panjang bahkan bisa sampai 3 jam ini kalau kita Buset, bahas itu 10 jam kali dosa-dosa ya. Jokowi, komersialisasi pendidikan, IKN, carut marut dalam apa namanya mengelola APBN gitu ya. Betul. Sehingga sampai di titik apa namanya itu kriminalisasi apa aktivis, kriminalisasi terhadap apa namanya ulama, kriminalisasi terhadap sipil ya. Terus kriminalisasi banyak lah pokoknya. Sehingga ini yang perlu jadi perhatian kita untuk memperhatikan dan menjadi apa namanya agent of control gitu ya. Nah, di lain daripada itu sebenarnya masih banyak ya dosa-dosa yang belum saya sebutkan. Mohon maaf kawan-kawan karena memang waktunya sepertinya agak sempit. Sebenarnya kita bisa membahas ya lebih gamblang lagi. Sangat Sangat bisa. bisa kita bahas lebih gamblang lagi terkait despotisme gitu ya, terkait apa namanya autokrasi legalisme gitu ya, yang menjadi perhatian terhadap mahasiswa bahwa kebobrokan rezim pada tahun ini benar-benar harus diadili gitu. Mungkin itu. Oke, dari gue ya mungkin sedikit bahwa setiap kepemimpinan itu pasti memiliki tantangan dan kekurangannya ya. Dan kita sebagai masyarakat dituntut untuk kita kritis terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu. Sehingga kita itu tidak buta terhadap segala kebijakan yang ditekan oleh pemerintah. Sehingga ya kita nggak dibodohin lah sama pemerintah Betul. seperti itu. Jadi kita butuh transparansi daripada pemerintah. Apa aja yang kebijakan yang diambil itu harus melibatkan segala elemen Betul sekali. itu sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu benar-benar pro terhadap rakyat gitu. Oke, baik, baik, baik. Satu Oke, pesan lagi mungkin ya boleh boleh. ke teman-teman mahasiswa, tetap kita fokus kepada gerakan kita masifkan segala bentuk gerakan yang sudah difasilitasi oleh teman-teman sosial politik, gitu ya. Jangan sampai kita sesama mahasiswa maupun antara kampus lain itu menaruh kecurigaan antara lain. Tetaplah fokus pada gerakan kita, tetaplah fokus pada apa itu tujuan kita, gitu ya. Jangan sampai tadi klaim-klaiman ataupun framing-framing terhadap gerakan itu menjadi penghambatan ataupun penghilangan fokus kita terhadap gerakan kita. Yes, Dan betul. kita tetap fokus pada tujuan dan cita-cita dan harapan reformasi yang sudah dicita-citakan dulu seperti itu. Oke oke. Sedikit ya, Pres. Mahasiswa spesial bukan karena UKT yang tinggi gitu. Oke, siap. Petani spesial bukan karena pupuk mahal. Kita spesial karena kita melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, mungkin itu aja ya, Pres. Oke, baik. Pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Pres yang udah berkenan hadir dalam Political Talk sore hari ini dan pemirsa ya teman-teman silakan untuk menyimak dengan baik sehingga tidak ada salah pahaman. Oke, Oke, baik. mungkin dari itu terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.